Fahri. Halo Sherly. Di mana? Gua sih lagi di halte Monas nih. Oh, Lu lagi di mana emang sekarang? lagi di sekitaran Jakarta. Ini baru turun dari mobil. Kita jadi kan ketemuan di PIK? Jadi. Gua naik Transjakarta kebetulan nih, lagi di halte Monas. Transjakarta, emang bisa ke PIK naik transportasi umum? Bisa banget, justru lebih gampang karena dari Monas langsung ke PIK-nya itu namanya halte Pantai Maju. Jadi ya lebih irit biaya, lebih cepat juga. Oke deh, kalau gitu kita ketemuan di sana aja ya. Berarti gue jemput di halte. Halte Pantai Maju ya. Oke. Meluncur. Oke, Siap. oke gas. Ya. Fahri udah ngechat. Oke. Mana ya? Oh, ini orangnya. Fahri. Ser. Halo. Gimana, lu lancar tadi jalannya? Aman, karena ya naik mobil ya. Iya. Nah, gimana nih Fahri yang naik transportasi umum? Enak sih, cepet juga. Terus yang penting apa tahu gak? Gue dapat tempat duduk dan gak nyasar. Gak nyasar. Karena kan ada rute-rutenya juga, ada haltenya, berhenti di sini, di mana. Tarifnya Lah berapa? di sini. 3.500 doang. 3.500 Iya. dari Jakarta ke PIK. Ya, dari pusat kota ke PIK gitu. Murah banget. Murah banget lah. Murah banget, tapi Dibanding nyetir kan kita. Ya. tapi so far aman ya, kayak nggak Aman. ada kendala atau apapun. Aman banget. Benar-benar sampai tanpa lepek. Iya. Karena duduk, adem juga. Oke, sekarang daripada panas-panasan ya, kita kata gue nongkrong aja. Ya, ke situ yuk. Ke daerah Pasir Putih kali Iya, ya, sekalian kita cari rekomendasi buat nanti New Year. Yuk. Yes, ayo. Ya lapar. Mari, kita sudah sampai salah satu destinasi yang terkenal banget di PIK 2 di Aloha. Iya, di Pasir Aloha Putih nih, ya? Pasir Iya. Putih. Di depan mata kita udah ada makanan yang Indonesia banget nih. Kita makan nasi campur khas Bali. Emang cocok banget ya kalau di PIK 2 ini. Ngelihat view-nya, udah pantai, terus juga anginnya sepoi-sepoi, adem banget. Kayak di Bali beneran pokoknya ya. Feels like Bali gitu. Kayak di Kuta, kayak di Jimbaran gitu. Iya, yang kayak makan tepi pantai gitu kan. Dan ternyata di sini tuh banyak banget ya, makanan tuh beragam banget, mulai dari tradisional hingga Sampai internasional. yang internasional juga banyak di sini. Lengkap banget, emang cocok banget buat New Year apalagi sama keluarga. Ya, Sama pacar juga enak sebetulnya. kalau punya. Kalau punya. Kalau punya yang punya aja sih. punya aja. Tapi ini tertarik banget deh, Sherly. Sebenarnya aku udah penasaran sih, Fahri. Tadi kan kita sempat keliling dulu nih melewati PIK 2 ini dan PIK lainnya ya, daerah-daerah PIK lainnya. Itu tuh ada tembok. Seperti apa sih? Bagaimana? Iya. Tembok itu emang viral juga jadi pembicaraan. Tapi menurut informasi yang gua dapet nih, tembok itu sebenarnya bertujuan untuk keamanan. Ya. Kenapa? Karena di tembok itu di bawahnya terdapat pipa. Oh, Yang bakar sangat yang sangat beresiko lah kalau misalkan terkena api kan bisa meledak. Makanya di sini pasang tembok. Jadi demi keamanan warga di sekitar. Begitu. Oh, sebenarnya berarti itu demi keamanan ya? Iya. Karena kan di sini juga letaknya kan PIK ini kan di utara ya, dekat sama bandara. Mungkin pipanya ada di sana, jadi untuk keamanan dipasang tembok. Gitu, Ser. Jadi untuk murni untuk keamanan sebetulnya. Oh, baru tahu. Iya. Oh, tapi itu berarti untuk mengarah ke bahan bakar yang ada di bandara ya, bandara terdekat supply-nya, situ ya? ya. Supply-nya. Oke, kita sambil cicipin dulu ya, Ria. Oh, itu sama menunya kita ya tadi? Kita pesan nasi campur khas Bali. Wah, ini udah feels like Bali banget sih. Ini ada ayam betutu. Wah, juicy banget lagi dagingnya. Cobain. Kita coba ini dulu deh, sate lilit khas Bali ya. Dengan sambal matah. Rasanya kayak gua di Bali beberapa bulan lalu, rasanya persis kayak gini. Oh, sempat ke Bali ya? Sempet. Tapi jangan tanya sama siapa ya. Oh. Gak salah sih kita pilih destinasi ke sini, Ri. Karena lengkap banget ya. Habis ini mungkin kayak ngopi-ngopi gitu enak ya, Ri ya. Terus di depan juga udah ada minuman yang
eye catching banget nih, warnanya udah summer abis ya, udah. Fari pesan apa Fari? Kayaknya ini dari nanas ya. Dari nanas campuran ya? nanas ya. Oh ini dari daun mint dan sirup-sirup lainnya. Kita cobain dulu ya, Ri. Ya. Seger banget ya, apalagi diminum di tepi pantai gitu. Ini juga enak nih. Apalagi kan kalau cuaca panas, minum nanas ini kan lebih adem, lebih seger. Dan air-airnya emang pik nih lagi adem ya? Iya, tidak lagi seperti biasa aja yang memang kalau daerah utara kan dekat pantai dan Baik. juga mataharinya agak sedikit berbeda gitu. Cuman ini adem banget ya, bisa dilihat juga di layar Anda. Ya kan? Sejuk Iya. banget, luar biasa. Emang nggak salah Fari pilih ke sini. Dan tadi kan sempat lewat juga tuh yang naga-naga itu, Ri. Itu naga apaan ya? Apakah di sini ada naga? Begini, kita harus tahu dulu ya, teman-teman semua, Sherly, bahwa naga itu tidak berkaitan dengan negara manapun. Di semua negara, di semua masyarakat itu ada cerita tentang naga masing-masing. Begitu juga di Indonesia. Naga itu sendiri, kata naga, itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya ular. Di Jawa masa kuno, naga itu diartikan sebagai dewa ular. Oh. Ya, makanya di cerita-cerita rakyat, di zaman kerajaan Hindu-Buddha, Majapahit dan lain sebagainya itu selalu ada naga. Maknanya apa? Maknanya adalah keberkahan, keberuntungan. Jadi emang itu tidak berkaitan dengan negara manapun, karena emang cerita tentang naga, kalau kita baca buku-buku sejarah, itu pasti berkaitan dengan mitologi yang maknanya adalah keberkahan, keberuntungan. Nah, begitu juga di Indonesia masa kerajaan kuno, di Jawa, candi-candi, atau apa, kalau misalkan kita di jalan, di depan ininya, gapuranya, ya, itu ada naga, ukiran-ukiran naga. Apa tujuannya? Karena sebagai simbol keberkahan. Jadi Karena sebagai emang, manifesting ya? Manifesting, karena emang zaman dulu kan ada harapan segala macam tervisualisasi di simbol-simbol dalam bentuk mitologi. Nah, kalau di Jawa kuno itu ular, naga salah satunya. Kalau misalnya kita ke daerah lain, di daerah negara mana, di Yunani, Romawi itu sama, tentang naga juga, gitu, Ser. Jadi emang naga itu tidak berkaitan dengan salah satu negara manapun. Karena emang di semua negara juga ada cerita tentang naga, gitu. Walah. Tapi kalau dilihat-lihat emang di sini pengunjungnya rame banget ya, apalagi kayak weekend gitu. Karena emang di sini tuh destinasi wisata, kan dekat sama Jakarta, dekat pusat kota, jadi tinggal meluncur kalau yang punya kendaraan pribadi, kalau yang nggak punya juga. Tadi seperti gua, naik Transjakarta yang murah meriah, nggak macet, dingin, tempat duduk dan dijamin nggak bakal nyasar. Apalagi, Ser? Cuma 3.500? Ya, cuma 3.500. Lihat pantai. Nah, kalau dilanjutin dari Transjakarta itu disediain juga damrinya. Itu gratis malah ke beberapa titik di daerah Pik 2 ini. Jadi ya mudah lah aksesnya sebenarnya. Tapi kayak semacam Pik ini jadi semacam one stop shopping ya? Iya, betul. Mall ada, tempat hiburan ada, restoran keluarga juga ada, pantai juga ada. Pokoknya serba ada lah di sini. Serba ada. Bahkan ya, ini kalau dari pengalaman pribadi gue, Ri ya. Biasanya teman-temannya nyokap begitu suka banget ramean rombongan gitu, padahal dari luar Jakarta, dari Banten, terus dari daerah Bandung. Kalau main pasti nyari ke Pik. Emang udah jadi destinasi banget ya? Beberapa kali juga kalau gua main ke Pik tuh banyak yang rombongan begitu, pakai kacamata hitam kan biasanya. Ya. Itu ramean lah, asik lah. Selfie di sini pokoknya indah kok di sini. Nanti mungkin kita sambil selfie sih sebenarnya ini. Iya. Kita makan dulu, nih. terus kita lanjut foto-foto kali ya di tepi pantai mumpung lagi adem banget. Apalagi ini udah siang juga ya, kayaknya harus habisin dulu makanan nih. Oke, karena udah lapar banget, kita makan dulu. Iya. Wah, Ri, kok bisa tiba-tiba di sini? Tenang. Tadi dulu tuh gue hipnotis karena dulu hujan deras banget. Terus gue bungkus, gue bawa ke sini untuk makan dessert bareng yang sangat enak banget. Mana dessertnya? 1, 2, 3. Wah, beragam banget makanannya. Ada yang putih ya, putih kuning. Ada yang hijau, ada yang coklat, ada hitam, ada croissant gitu ya. Emang beragam banget ya, multi-multian di sini ya, Fari ya. Iya. Tapi sebelumnya, gue mau ngasih lu sesuatu kue yang sangat gue rekomen. Ini yang warna kuning ini. Looks yummy. This is for you, Sherly. Cobain ya? Iya, cobain dulu. Oke, kita cobain dulu. Pokoknya ini enak rasanya. Ada keju-keju berasa banget lah. Atasnya jelly,
bawahnya cheese. Gimana, enak kan? Top. Iyalah pilihan gua, terbaik emang pilihan Emang gue. semua pilihan lo bagus. Iya, iya. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin multi-multian nih, gue tuh jadi keinget sesuatu, Ri. Kenapa tuh? Tahu gak sih kalau misalnya Peak 2 itu nantinya akan dibangun sebuah kawasan namanya Eco Park Peak 2. Eco Park Peak 2? Eco Park Peak 2. Okay. Nah, Eco Park Peak 2 ini bakal jadi kawasan yang multicultural sama multi-religious. Berarti makin nambah multi-multi yang tadi gue omongin dong? Itu Iya dia. dong. Nah, ngomongin Eco Park ini, sebelumnya sebenarnya tuh udah ada namanya Eco Park Peak doang. Tapi bedanya apa tuh sama yang doang sama yang sekarang? Nah, bedanya tuh Yeah. bahkan ada tanda duanya, ada Yeah. angka duanya, Yeah. itu yang pertama Okay. bedanya. Dan pasti akan membangun yang lebih luas lagi, fasilitasnya lebih oke lagi. Kira-kira gitu. berapa tuh share luasnya? Nah, nanti kurang lebih akan dibangun sekitar 54 hektar, itu untuk kawasan Eco Park Peak 2. 54 hektar di sana? Gede banget. Gede banget sih. Itu 5 nanti hektar. isinya apa aja tuh? Nah, 5 hektar aja Iya. kita tahu udah segede apa. Iya. 54 hektar bakal dibangun kawasan Eco Park. Namanya itu udah eco gitu Iya. ya. Pasti akan berbau-bau dengan green, Green, gitu. iya. Dan kawasan ini tuh nantinya bakal menjadi kawasan yang multicultural dan multi-religious. Nah, itu kita Berarti bisa ini nambah artikan. multi-multi yang tadi ya? Nambah Iya. multi-multi yang tadi, selain multi-food, multicultural dan multi-religious juga gitu. Nanti tuh ya bakal dibangun masjid agung yang gede banget. Berapa tuh kira-kira? Dari 54 itu, kira-kira bakal masjid itu luasnya berapa? Sekitar 1,5 hektar segitu. 1,5 hektar. Nah, kalau Gede Fari banget tahu, itu. kalau Iya. Fari tahu ada di Turki itu namanya Masjid Hagia Sophia. Tahu. Itu Nah, yang bersejarah, emang gede, masjid agung ya di Turki yang banyak dikunjungi orang juga. Nanti bakal ada di Peak 2 ini. Bakal ada di Peak 2 itu Wah, Masjid gila sih. Agung. Iya sih. Kurang lebih seluas 1,5 hektar itu dibangun berdasarkan inspirasi dari Masjid Hagia Sophia Oh, itu. ternyata inspirasi dari sana. Dari Gokil, sana. gila. Gila ya. Iya. Dan namanya kan tadi udah eco ya, yang pasti bakal hijau-hijau seperti kue yang hijau, Hijau ini. gitu ya. Jadi Jadi yang ngomong hijau boleh diambil dulu ke sini. boleh, boleh silakan. dong. Iya. karena kita akan ngobrolin yang eko-eko nih ya. Iya. Tapi bukan Pak Eko ya. Gitu. Oke. Jadi nanti di sana selain ada masjid juga, itu bakal ada tempat ibadah lainnya. Pokoknya lengkap. Namanya aja udah multi-religious gitu ya. Ya, oke. Dan wah, bener-bener gak sabar sih kalau udah itu kan pasti nggak cuma jadi tempat ibadah, tapi bisa jadi destinasi wisata juga, wisata religi gitu kan. Emang paket lengkap banget gitu. Iya, udah tadi aksesnya gampang, terus bakal ada tempat ibadah semua kepercayaan Indonesia gitu. Jadi ya udah Iya. makin mantap lah gitu ya. Makin mantap Iya. kan? Nah, dan yang lebih oke-nya lagi tuh fasilitasnya tentu akan bertambah gitu kan Ria. Selain itu nantinya jadi akan dijadikan ruang terbuka hijau gitu kan ya. Itu bakal digadang-gadang juga menjadi paru-paru kota. Jadi di sini bakal ada kayak banyak hutan kota istilah gitu yang buat paru-paru Iya. menyerap polusi segala macam bakal ada di sini. Bakal ada di Gokil. sini gitu, luar biasa banget kan ya. Dan nanti tuh fasilitasnya bakal nambah, jadi akses untuk pejalan kaki lebih banyak juga. Karena kan kita eko harus Iya. sehat gitu kan. Terus juga tuh kalau misalnya dilihat gitu ya pemandangannya, ini aja Peak 2 biasa di Aloha aja udah mantap banget ya Ria. Gimana lebih hijau lagi. Jadi gitu gue kan. ngebayangin enak kita siang-siang di bawah pohon adem gitu jalan berdua gitu kan. Sepoi-sepoi gitu kan gak ya. kepanasan. Gak Terus kepanasan. hirup udara tuh sehat gitu ya. Iya, jadi untuk transportasi umum pun nanti nggak harus takut karena pasti ya lebih ramah untuk pejalan kaki, lebih ramah untuk orang yang menaiki transportasi umum, itu ya semua fasilitas sudah lengkap. Dan ini kalau Shirley dapat informasinya nih, bocor-bocor dikit nih, bakal ada namanya water taxi. Kebayang nggak tuh water taxi gimana? Taksi di atas air. Nah sebenarnya saya juga belum kebayang. Iya, iya. Tapi kalau udah dengar namanya water taxi aja, wah berarti antar pulau nih, gitu kan, pulau-pulau kecil kita bisa naikin mungkin semacam water jet atau kalau misalnya di Thailand nih tahu ya itu kan ada kayak Kapal itu ya. kapal-kapal yang untuk paham. nyebrangin wisata kayak gitu. Nanti di Peak 2 kemungkinan bakal ada ya. Ini kalau nggak ada kita request ada ya. Biar makin rame lagi wisatawannya gitu ya. Diharapkan tempat kayak gini sih makin banyak kan di Indonesia ya. Karena kan ini jadi tempat yang multicultural dan multi-religious pertama di Indonesia. Ini yang pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Mantap juga. Gila ya, Gila luar ya. biasa banget. Aduh gak sabar banget ya. Kira-kira jadinya pas gue udah punya anak berapa ya? Yang pasti ngebangunkan lama pasti ya 2030 kayaknya selesai deh. Semoga bisa lebih cepat Bisa lagi lebih cepat pembangunannya karena udah nggak sabar ajak keluarga di sini nanti ya, gitu kan keluarga kecil ya Fari. Iya.
Keluarga kamu, keluarga aku, Iya, keluarga kayak masing-masing. gitu. Keluarga masing-masing gitu kan. Nanti kan bisa double keluarga gitu kan. Tapi emang cocok banget sih untuk wisata keluarga. Tuh paket lengkap multi lagi. Bisa jadi tempat wisata keluarga, bisa jadi tempat wisata berpacaran, bisa jadi tempat ngedate, bisa juga jadi tempat wisata religi. Mantap. Mantap banget. Aduh nggak sabar makan lagi. Nih ngomong-ngomong gue mau makan dulu nih. Makan dulu ya. Yang Coba hijau-hijau kita- seperti tadi Eco Park tadi. Coba di review dulu, Ri. Kalau orang yang komen tempat ini kan, Iya. harusnya oke lah. Enak banget, Ser. Enak Lu mau banget. cobain? Enak kan? Rasanya membingungkan seperti kita sekarang. Iya, seperti hubungan kita sebenarnya. Oke deh. Sebenarnya kalau sore-sore gitu, kalau di Peak itu kan emang enaknya mantai gitu ya, Ria. Iya, nyantai. Ya kan? Ini kan kebetulan sudah tidak hujan gitu. Pengen banget ya selfie-selfie di sana. Yuk kita selfie bersama. Makan dulu dong. Makan dulu. Tapi gue pengen nyobain itu dulu boleh nggak? Oke, boleh. Ini atasnya jelly. Jadi